19, 20, 21, 22. Tapi pada usia 22 Pak bisa Ultimax sudah 58. Jadi dari waktu Ultimax-nya kita tingkatkan. Kita buat programnya, kita planning programnya supaya kita punya standar. Pada tahun ini saya mau latih harus sampai Ultimax ya. Nanti kalau sudah Ultimax-nya tercapai kita lanjut dengan persiapan khusus. Jadi kalau ini sudah sampai di sini pada umur 22 kita sudah ringan. Habis itu kita main apa aja sudah siap. Nggak ada lagi istilah kelelahan, enggak ya. Apakah kalau Anda lihat di Liga Eropa itu ada pemain yang kelelahan di lapangan? Nggak kelihatan kan? Karena kalau yang kelelahan nggak boleh main. Sama pelatihnya kamu masuk ke camp fisik. Walaupun itu Ronaldo, kalau misalnya dia nggak dites fisik jelek, dia nggak boleh main. Ganggu teman-temannya. Iya kan? Ya kalau kita walaupun itu jelek fisiknya, kalau pemain baik ya kita pasang. Ya, itu jeleknya di situ karena kita nggak punya standar. Paham ya yang dimaksud ya? Karena memang itu yang harus kita lakukan. Tapi kita nggak disiplin. Kita hanya silau dengan pemain baik, tapi kita tidak tahu standarnya seperti apa ya. Misalnya Gareth Bale mau dibeli Manchester United misalnya, dia dites dulu fisiknya bagus ya. Kalaupun udah dibeli, kalau fisiknya masih jelek ya dia suruh masukkan fisik dulu, memperbaiki fisik dulu. Bengkel dulu, ya dibengkelin dulu istilahnya. Ya, apalagi kalau cedera, masuk dulu bengkel. Enggak seperti kemarin siapa? Hazard nggak main kan? Karena masih di bengkel dia. Nah itulah kalau kita mau mengarah ke profesional adalah itu. Tapi seringkali kita tergesa-gesa. Inginnya saat itu ya kita punya yang terbaik anak-anaknya kita mainkan. Tapi anak kita itu sebetulnya sedang nggak siap. Karena kita nggak punya perencanaan yang matang. Nah, jadi kita harus direncanakan dari tahun ke tahun itu Ultimax-nya standar ini itu kapan akan dicapai. Jelas sampai di sini? Ya, silakan. Terima kasih Pak, mau tanya untuk minta tolong untuk rumus dari Ultimax ini, mohon Pak untuk kasih penjelasan karena kami sebagian kita tidak mengerti untuk rumus pengaturan. Terus atlet pertama masuk itu kan kita harus tahu mereka punya tes Ultimax ya, tes kompetensi kita harus tahu, tapi kami tidak tahu menghitung rumus. Nanti di Indra akan dijelaskan. Tapi ada dua hal. Yang pertama ngitung pakai rumus. Tapi ngitung pakai rumus itu kan pelatih kadang-kadang suka salah gitu. Ya kan? Anda suka lihat tabel atau suka lihat ngitung? Tabel itu kalau lari sekian menit, jaraknya sekian, hitungnya sekian. Tapi kalau pakai rumus, jaraknya sekian, menitnya sekian, rumusnya 113, ini kali ini per ini. Suka itu atau suka yang tabel? Nanti pakai tabel aja. Ya. Tabel Ultimax. Ya, nanti ada. Jadi lari berapa menit, kemudian jaraknya berapa, hitungnya sekian. Ya, itu aja ya. Karena kalau rumus saya suka lupa itu rumusnya, karena angkanya lucu-lucu gitu, ya kan? Ya, silakan Coach. Ini pertanyaan saya. Saya kebetulan pelatih di PPP Maluku. Jadi pengalaman saya sudah menjelang 3 tahun. Setiap tes dari Kemenpora itu tes Ultimax itu menggunakan flip test. Pertanyaan saya, kita mengukur contoh atlet saya sudah level 12 ke 10 itu kalau dibawa ke tabel ini itu sudah masuk ke yang keberapa ke track and field running. Track and field running. Anda sudah running ya? Iya. Di sini 60 di atas 60 ya? Udah di atas 60. Tapi kan nomornya apa? Kalau sprint? Jarak pendek 200-400. Kalau 200 berarti sprint itu tidak sampai 60. Tidak sampai. Misalnya bisa di bawah 60 kalau sprint. Tapi kalau jalan menengah jauh, nanti
20 sampai ke ada juga yang run yang jarak menengah ya. itu udah level 14 ke 9 itu catatan. Nah itu yang baru mulai masuk ke sini. Iya. Dan itu harus Ya. ditingkatkan lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti kita beri anunya. Anda bisa download di internet standar test. Ya, jadi nanti beli tesnya di standar. Anda ketemu level berapa, persen berapa, nanti ada anunya. Ya. Nah, jadi sekarang Anda bisa mencari VO2 max melalui media itu berapa meter, lalu kemudian VO2 max-nya berapa, itu langsung itu. Ya. Bisa juga seperti itu. Jadi jangan ngitung-ngitung banyak, terlalu banyak lihat atau enggak, tapi langsung aja cari aja di Google, nanti akan terhitung sendiri. Di Google. Ya. Saya mau tanya, itu kita yang baiknya untuk VO2max yang bagus untuk tes atlet itu kira-kira berapa bulan sekali atau minggu atau bulan Pak untuk kita mengetes VO2max? Baik, jadi ini pertanyaan VO2 max itu ditesnya bagaimana? Nanti di program latihan kita akan bicara itu. Jadi begini, pada dasarnya pada saat kita atlet sudah latihan sebelumnya, mau mulai latihan lagi setelah pertandingan, setelah transisi, maka kita tes dulu sebelum mereka masuk ke program latihan. Jadi nanti akan diketemukan VO2 max berapa, jarak pencapaiannya per detiknya berapa. Jadi kita nanti VO2 max itu hanya standar, tapi untuk latihannya kita gunakan meter per detik. Karena kalau kita menggunakan VO2 max latihan, nanti kita nggak tahu berapa meter per detik ini kecepatannya. Karena dosis itu harus tahu meter per detik larinya. Nah, nanti akan dijelaskan. Sehingga nanti akan ketemu bahwa oh harus tes pertama ini, nanti tes kedua ini, tes ketiga ini. Tergantung dari waktu yang kita miliki. Karena kan ada yang makro cycle kita, siklus makro kita dari sampai pertandingan itu kita punya 4 bulan. Ada yang punya 3 bulan saja. Ada yang punya 2 bulan, ada yang punya 5 bulan. Nah, itu nanti akan membuat perbedaan dengan itu kira-kira ya. Nah, nanti akan di program latihan di hari terakhir, hari ketiga. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kembali ke sini. Jadi nanti teman-teman di halaman ini ada tabel ini di halaman daya tahan ya. Daya tahan. Ini yang ditanyakan tadi. Nah ini ada kan? Ini yang saya katakan tabel. Coba lihat di sini. Misalnya tesnya berapa meter kita mau tes? Ini 1.500 meter, ini 3.000 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, 15 km dan lain-lain. Tapi ada juga mau tes berapa menit? Mau lari berapa menit? Oh kita mau lari 15 menit. 15 menit hasilnya berapa? Ada yang 3.000, 15 menit ada yang hasilnya 5.000. Kalau 15 menit hasilnya 3.000, itu VO2max-nya 42. Tapi kalau 15 menit hasilnya 5.000, itu VO2max-nya 73. Jelas ya? Kalau 15 menit hasilnya 1.500, agak sah saja atlet. Karena nggak ada datanya. Masuk standar. Nah, kalau misalnya kita tes 10 menit, 10 menit hasilnya 1.500, berarti 31. 10 menit hasilnya 3.000, Oh itu lari biasa. berarti ya pokoknya 6 bulan. Lari jago. 10 menit hasilnya 5.000. Wah, ini nah, jadi kita masing-masing bisa tes jarak dan waktu. Kalau kita tes 3.000 meter misalnya, 3.000 meter hasilnya 10 berarti VO2-nya 6. Ya, silakan. Nanya. Kadang-kadang kita
melatih atlet kamu untuk mencapai Petromax 42 selama 3000 meter artinya 15 menit. Terkadang kan kondisi atlet itu kan ketika dia lebih dari 15 menit kan sepertinya akan menurun. Nah, apakah ketika katakanlah logikanya misalnya dari 15 menit 3.000 meter tercapai, kalau begitu 30 menit itu penurunannya cukup drastis. Nah, apakah itu Petromax-nya nilainya sama atau bagaimana? Itu nilainya tergantung cabang olahraganya. Sehingga kita juga harus memahami. Kalau kita pelatih fisik, kita memahami olahraga kita olahraga yang waktunya panjang atau olahraga kita yang waktunya pendek. Sepak bola 42x45, berarti Petromax-nya ukurnya bisa cetak yang 1 jam. Dan kalau dia Petromax-nya hanya ukur 15 menit, mungkin dia kurang karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena nanti pelatihnya juga beda, volumenya jadi kurang. Tapi kalau karate misalnya 1 ronde, ya kan? Kemudian berapa kali main dalam 1 hari? Setelah dia menguntungkan, saya tes yang 1.500 misalnya, atau saya menguntungkan tes yang 3.000 saja, nggak terlalu lebih. Nah itu masing-masing yang penting Anda sebagai pelatih tahu kegunaannya untuk apa. Tapi konsekuensinya, kalau Anda mengetes pendek, kecepatannya cepat atau lambat? Cepat. Kalau tesnya pendek, Cepat. lebih cepat kan? Karena tadi dikatakan bahwa kalau 1.500 sama 3.000 selisihnya ternyata bisa banyak. Cuma kalau latihan tesnya pendek, kecepatannya tinggi, berarti latihannya berat. Karena data ini dipakai untuk latihan, ya kan? Tapi kalau olahraga berat diri, mungkin nggak apa-apa, karena memang dia cepat. Petromax itu kan Petromax cepat, bukan Petromax yang sifatnya lama, ya kan? Tapi kalau olahraga sepak bola, bola basket, kemudian bulu tangkis, bola artinya karena apa? Karena dia mengcover tandingannya yang cukup lama. Tenis itu cukup lama. Sehingga kalau di tes yang cepat, jadi kerepotan nanti pada saat kenyataannya. Saya ingin bertanya Pak, untuk atlet pemula, sebagusnya kita cek pakai 1.500, 3.000 atau 5.000. Cabang olahraganya apa? Kalau misalnya cabang olahraganya dayung. Dayung, berapa yang paling jauh berapa meter? Kita 2.000 meter. 2.000 meter berapa menit kalau pemula? Biasanya kalau waktu bagusnya 6 menit 49. Putra. Untuk putra, kalau untuk putri kan 7 menit ya. Ya, kalau dimungkinkan ngetesnya pakai yang 3.000. Ya, 3.000 meter. Karena itu sudah lebih dari waktunya. Sudah lebih dari waktunya tapi tidak terlalu panjang. Atau 15 menit. Jadi pakai kalkulator itu sudah bagus. Karena apa? Anda nanti akan menggunakan yang kira-kira nanti sama dengan kenyataan di lapangannya sudah lebih dari itu. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan 1 jam, itu nanti terlalu panjang. Nah, jadi Anda nanti akan tersetting. Jarak saya tempuh seperti ini. Petromax saya harus ini. Tapi ngukurnya Petromax harus yang pakai yang ini, bukan pakai yang ini. Terima kasih Pak. Terus saya mau menanyakan lagi, ini kan untuk atlet pemula yang saya tanyakan tadi. Contohnya kalau atlet yang sudah melaksanakan TC dalam persiapan PON, bagusnya Petromax itu kita adakan per 3 bulan. Kalau saya misalnya TC-nya jaga panjang, misalnya 9 bulan ya. Kita bikin per 3 bulan Petromax sampai ke kompetisi. Itu bagus atau Petromax itu dilaksanakan hanya 2 kali, di awal dan di pertengahan? Mohon jawabannya Pak. Oke, sebetulnya kalau kita jawab segera ada penutupan nih, karena itu kan program latihan, ya kan? Tapi kalau nanti itu sedikit-sedikit. Jadi ini misalnya bulan Desember, Januari, besok mulai program Januari ya. PON bulan Oktober. Berarti kita punya waktu 10 bulan ya. Nah, tinggal nanti Anda nanti sampai Oktober itu ada berapa peak yang Anda harapkan. Kalau Anda membuat peak di sini, kemudian di PON, nanti Anda mungkin ini dibagi lagi menjadi persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi.
Terus ini persiapan lagi, tapi kalau Anda hanya fix-nya di pon saja, berarti Anda akan bagi waktunya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nanti tesnya kapan? Yang jelas masuk bulan Januari itu kita harus ada tes. Kualitas tertinggi sekarang. Yang di bulan Mei. Jadi nanti dasar waktu ini dipakai untuk membeli program latihan, dosis. Sehingga Anda mau membuat dosis itu bisa tahu karena Anda punya dasar. Jangan sampai kita pelatih nggak bisa buat dosis karena kita nggak punya data. Pelatih internasional pun kalau nggak punya data ya nggak bisa buat dosis. Dokter juga kalau nggak tahu penyakitnya berapa level penyakitnya juga nggak bisa buat dosis. Nah, jadi itulah kuncinya kita sebagai pelatih kita harus bisa buat dosis. Tes awalnya penting. Nanti capaiannya untuk itu meningkat di berapa minggu? 4 sampai 6 minggu. Jadi begitu sudah 4 sampai 6 minggu, kita tes lagi bisa di sini meningkat ya. 4 atau 6 minggu kan sebulan sampai 1,5 bulan ya kan. Kita tes lagi. Oh di sini 45, di sini 50, berarti sudah meningkat. 50. Tapi tahun ini saya ingin meningkat lagi atau saya cukup segini. Kalau kita punya waktu persiapan umumnya sampai di sini, berarti saya tingkatkan lagi supaya perhitungannya di persiapan umum akhir itu di sini. Misalnya 52 itu mencapai sasaran enggak untuk saya ini misalnya. Cabang olahraganya misalnya apa tadi? Rowing. Rowing.